Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada penghujung dari dunia hingga akhirat. Insyaallah, Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di bawah naungan aras Allah. Kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Hiloding dengan seorang yang meminta koin, minta bagi dua ya koin. Kristen naik bertujuan cari koin ternyata ya. Jadi mereka bukan karena ingin membantah argumentasi dari pihak Muslim yang dimana umat muslim mengatakan Yesus bukan Tuhan gitu ya. Sementara mereka dengan yakinnya bahasanya Yesus itu Tuhan. Namun ternyata minta bagian koin. Betul-betul tak punya rasa malu. Baik, kamu muslimin, demikian videonya. Ini beliau nih perhiasanku nih. Silakan perhiasanku. Ya, ini kawan saya nih perhiasanku nih. Silakan. Naiklah. Ini kalau disuruh naik ke salib cepat sekali. Kalau naik. Ya. Oke, pengembara. Assalamualaikum, Guru. Oh, waalaikumsalam Pak. Siap. Ada yang mau disampaikan? Sama sekali, alhamdulillah Bang. Belum ada yang bisa disampaikan Bang. Ini saya lagi belajar lagi nih Bang. Oke, siap. Kita sama-sama belajar Bang. Yang penting istiqomah dalam Islam ya. Alhamdulillah taati segala Bang. perintah Allah, jauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala ya. Siap Bang Luding. Oke, siap. Assalamualaikum. Siap abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan perhiasanku naik. Bang, namanya itu persiaiku bukan perhiasan. Tidak apa-apa, manusia saja mereka ganti Tuhan, tidak apa-apa kok. Masa saya ganti nama perhiasan saja? Iya, Bang, namaku bukan perhiasan, namaku Persija apa tadi? Persiai. Tidak apa-apa. Kalau dia protes dengan itu, saya panggil dia itu karena salah nama. Bagaimana dia berabad-abad salah Tuhan? Kan? Begitu. Namanya Persiai, tapi kalau saya panggil perhiasan atau Persija, dia ngamuk. Bagaimana bisa kamu ngamuk sementara kamu menuhankan yang bukan Tuhan saja? Utusan Tuhan kau panggil Tuhan. Baru ganti akun, bukan ganti akun saya ke band. Yang lama akun besar itu ke band, maka kita pakai akun kecil ini. Gitu. Akun ini juga banyak otin, tapi otin yang sudah otak kosong bocor lagi. Kalau otak kosong itu kan isi angin masih bagus kan, masih bisa berpikir dengan arah angin kan, angin ke timur dia ke timur. Tapi ada otin juga itu yang otak kosong bocor, jadi angin masuk keluar ulang. Silakan buat teman-teman Kristen naik. Syukurlah ke Ben. Iya begitu. Kalian kan begitu. Ketika Yesus, kalian itu ketika ada orang lain yang kesusahan kan kalian syukur sama dengan Yesus. Ketika Yesus mendengar Lazarus itu sudah mati, maka apa kata Yesus? Syukur aku tidak hadir pada waktu itu. Orang mati kok disyukuri. Jadi kalian begitu, ketika ada tetangga yang syukuri, kalian syukuri, berbahagia. Makanya kalian lihat kan orang Kristen kalau orang mati itu mereka joget-joget kan. Akan ada yang kalau mau pergi itu mereka bawa motor, bawa magicom, bawa semua mereka bawa. Takutnya ini bahaya kalau mereka mati istri tetangga dibawa. Silakan naik saja. Naik saja. Begini Priasai. Nama susah sekali lagi kalau saya mau panggil ini. Bagaimana kau mau masuk surga?
siapa namanya, periksa ya, periksa, yang apa saja, perhiasan lah, perisai, ya. Perisai. Perisai bang. Oh iya, siap. Ya. Lihat. Ketika saya salah baca, saudara-saudara muslim saya luruskan, langsung saya ikut. Oh iya, siap. Saya sadar karena saya salah. Oten salah Tuhan kita ingatkan bilang penghujat. Salah saya baca persiai. Kan? Saya apa tadi apa? Perisai. Perisai. Kan perisai. Saya baca perhiasan, Persija. Diluruskan sama saudara muslim saya. Saya bilang, oh iya, berarti betul yang begitu. Ini oten salah Tuhan kita luruskan, ngamuk dia. Nama juga ada pri-pri. Tidak pakailah nama asli kau ke bawah situ, sudah Kristen mau palsukan nama lagi. Tuhan sudah palsu, nama pula palsu. Silakan persetan tuh kan jadi persetan kan. Halo Bang, Islam Kristen. Makasih Bang Belikat. Bang. Bangkai. Bang. Silakan, siapa tadi? Persetan. Insyaallah. Ya. Pokoknya kalau nama-nama yang susah kita ganti saja Veronica. Naik saja Veronica. Ada Om Strom di atas ini. Biar nanti Om Strom kau di atas ini. Undang Mikana Bang. Tidak berteman dengan ini. Ya. 3,1 enggak ada oten. Teman-teman yang belum follow silakan follow akun saya ya. Terima kasih juga, luar biasa ini loh. Ini akun kecil tapi tap-tap sudah mulai mau hampir 1M. Terima kasih banyak teman-temannya. Kerja kalian luar biasa ya. Masya Allah, saya tidak bisa membalas. Semoga Allah membalas. Saya selalu mendoakan kalian. Semoga Allah mudahkan kalian dalam segala urusannya. Allah lancarkan rezeki kalian. Dan Allah mudahkan kalian dari segala urusan kalian. Di dunia maupun di akhirat. Bang Loading rokok apa? Sudah 13 orang tanya rokok apa begitu terus. Tapi rokoknya belum sampai-sampai. Kemarin ada 13 orang tanya, Bang Loading rokok apa? 13 orang saya hitung itu. Begitu saya sampaikan, belum sampai-sampai. Ya teman-temannya, terima kasih ya. Kita harus semangat. Yadullahi ma'al jamaah. Pertolongan Allah itu bersama jamaah. Ya. Jadi saya kalau sudah buka live itu saya tidak dapat berbuat apa-apa dari diri saya sendiri, melainkan daripada kalian yang tap-tap layar, teman-temannya. Begitu. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh saya tidak butuh netizen, pret. Dia belum merasa ketika dia live itu yang nonton 5 orang itu pun 3 tidur, 2 kerja. Dia belum merasa itu. Saya pernah loh, saya live itu teman-teman, saya live pertama itu yang nonton 5 orang. Saya pikir kenapa tip tidak berjalan ini? Ternyata 3 kerja 2 tidur. Besoknya itu saya bilang sama keluarga saya itu kan, saya bilang besok kalau saya live kalian nonton biar banyak kelihatan. Oh iya, penonton banyak. Nah besoknya itu nonton semua mereka, ada 10 orang kan nonton. Begitu saya cek, keluarga semua yang nonton, tapi tap-tapnya tidak berjalan. Saya cek ternyata mereka buka, baru mereka cas tinggalkan. Jadi begitu. Jadi bagaimanapun netizen butuh kami pun butuh netizen. Karena live kami bisa sampai kepada Oten itu karena tap-tap layarnya netizen, bagi-bagikannya netizen. Begitu. Kuatnya live kita ini karena ada netizen yang kirim mawar seperti begini. Karena TikTok ini kan ujung-ujung ini juga kan. Gitu.
Jadi terima kasih ya buat teman-teman semua, terima kasih ya atas dukungan kalian itu. Akun yang kecil ini bisa sampai 800 tap-tap, ini sangat luar biasa ya. Bahkan sampai 3K yang menonton ini. Mohon maaf sebelumnya ya kalau belum ada Oten ini, sabar ya teman-temannya. Saya juga bingung mau bicara apa dari tadi nih kalau Oten tidak ada nih. Mau kasih pencerahan, di bawah guru-guru banyak yang nonton. Nggak enak kan? Seakan-akan kita mau menggurui begitu. Halo Bang Tua, open cam lah. Biar enak kita, silakan. Bentar bang, bentar. Ya, Anda kan Kristen baik. Ini kawan saya teman-teman, dia baik sekali. Tuh kan? Abang tadi katanya di mobil, sekarang sudah di kamar. Iya tadi Cepat bang. sekali. Tinggal 5 kilo tadi bang. Kasih mati kipas dulu Bang. Soalnya ada noise bunyi-bunyi kipas. Oh. Bangunlah, duduk baik-baik. Abang mau tanya, apa mau tanggapi tema biar enak kita ngobrol. Silakan Bang. Ini bang. Open bingung dengan Bibel itu maksud gimana bang? Abang punya Bibel situ tidak? Punya Bibel di rumah tidak? Ada sih, jarang baca. Nah, silakan ambil. Baik. Ini saya suka abang jujur begini, betul Bang. Semoga abang sama keluarga sehat selalu. Abang bangun, duduk, ambil Bibel, kita belajar sama-sama Bang. Bukan saya menggurui abang, tapi kita belajar sama-sama. Semangat Bang. Manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan firman yang keluar dari mulut Allah. Semangat Bang, semangat. Pintar. Pintar aja. Udah semangat. Pakailah baju. Pintar kok abang. Pintar ambil hati ya. Bentar dulu. Pintar ambil hati. Enggak bang, harus rendah hati. Karena Iya. Ya harus rendah hati lah. Walaupun kita berbeda Tuhan, tetapi kita bersaudara dalam satu agama kan? Benar. Kita bersaudara dalam satu negara kan? Benar bang. Benar tidak Bang? Benar sekali. Iya. Oh iya. Aku setuju yang itu bang. Setuju. Iya. Siap. Ya seperti aku kan di sini ada anggotaku ada 6. Muslim, Iya. Islam ada 4. Itu kalau hari Jumat kupaksa dia harus sholat, nggak boleh nggak. Pokoknya. Wih, luar biasa abang ini. Iya. Abang ini luar biasa. Besok-besok kalau ada Muslim yang abang suruh pergi sholat, mereka tidak sholat. Begitu abang yang pergi sholat, biar mereka ikut. Bercanda. Mereka senang. Siap. Iya. Ini loh masalah Oten bingung dengan Bibelnya ini bang. Tapi kok abang? Itu coba. Abang ambil Bibel biar kita belajar sama-sama. Bukan saya yang pintar Bang, cuma abang kurangnya belajar Bibel, abang kurang membaca. Saya saja baru 1 tahun pelajari Bibel abang itu. Sudah mau hampir 2 kali baca dari Kejadian sampai Wahyu. Begitu. Oke bang. Bentar bang. Kita sama-sama belajar Bang. Oke. Sini. Ya udah. Ya, coba abang baca Yohanes 14 nomor 1. Yohanes. Bentar dulu bang ya. Aku buka dulu. Yohanes 14 nomor 1. ayat 1 ya bang ya. Iya, ayat 1. Siap. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Nah, ada berapa yang harus kita percaya di situ Bang? Waduh. Kalau Waduh. itu sama aja seperti gini bang. Kan aku kan ini apa namanya mekanik. Jadi sepertinya mobil itu Mesianik Bang, bukan mekanik. Aku mekanik. Saya pikir tadi bilang mesianik padahal mekanik. Beda-beda tipis antara mekanik dan mesianik. Silakan. Nah, gimana? Kalau abang mekanik gimana itu Bang? Silakan. Jadi itu harus ketergantungan bang. Iya. Ketergantungan dia tuh sama menurut aku sendiri. Kalau nggak ada. Jangan berbicara masalah ketergantungan. Nanti ada yang tersinggung, Tuhan yang tergantung loh. Jangan dulu bicara. Oh iya. Emang tergantung loh bang. Tergantung. Oh iya. Harus marah. Emang tergantung. Iya betul. Begini abangku. Di dalam Yohanes 14:1 itu, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Berarti ada 2 yang harus kita percaya. Terus? Ya? Iya, tapi kalau abang begini, ya tapi terserah abang ya. Percayalah kepada. Iya, janganlah gelisah hatimu.
percayalah kepada Allah. Berarti kekal. Percayalah juga kepadaku. Kalau dia ngomong kekal itu juga, merujuk kepada Yesus. ya entah itu Yesus, entah itu Allah. Kalau dia kekal, nggak mungkin kekal ada dua kan, Bang? Harus satu, Bang. Iya, maksudnya begini abangku. Abang dengar begini. saya dulu. Dengar saya dulu. Nah, Di situ dikatakan janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Itu merujuk kepada Yesus. Nah, kenapa kita harus percaya dua? Yaitu percaya kepada Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi. ya. Dalilnya di Matius 11:25, dan percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan langit dan bumi. Dalilnya ada di Yohanes 11:42. Kenapa kita harus percaya dua? Percaya Yesus sama percaya Bapa? Karena kalau bukan melalui Yesus, kita tidak akan pernah mengenal Bapa. Karena Bapa itu tidak terlihat, Bapa tidak terhampiri. Melalui Yesus kita bisa mengenal Bapa. Kalau Begitu. kalau menurut Abang, pikiran Abang yang jernih, Iya. kira-kira ya, Bang ya. Kalau dua-duanya gimana, Bang? Percaya. Iya, kita harus percaya dua-dua. Yang satu kita percaya sebagai Tuhan langit dan bumi, yang satu kita sebagai utusan Tuhan langit dan bumi. Karena begini, Bang, kita tidak bisa sampai kepada Tuhan tanpa melalui utusan Tuhan. Kita tidak akan sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Nah, Makanya Bapa mengutus Yesus kepada kita agar Yesus menunjukkan begini cara kalau kamu ingin sampai kepada Bapa. begini, Bang. Begitu. Menurut aku Gimana? begini. Menurut aku dah kalau salah, kayak Bang Loading kan, iya kan? Punya anak. Anak ini percaya sama Abang sebagai ayah, dan yang penciptanya itu sebagai ayah. Salah apa nggak kira-kira? Menurut aku, pikiranku kayak gitu. Dari cara bicara saja sudah salah. Bagaimana pikirannya? Pasti salah, Bang. Salah itu, Bang. Begini, Bang. Coba Abang, mari kita sama-sama belajar. Coba Abang buka 1 Timotius 6 nomor 16. 1 Timotius 6 nomor 16. 1 Timotius 6 nomor 16. 1 Timotius 6 ayat Nomor 16, ayat 16. 16. Tap layar teman-teman, yang belum follow silakan follow ya. Ini akun baru soalnya. Pak Robert, kalau Pak Robert mau naik multi Pak Robert. Soalnya Pak Robert tapping naik baru tidak ada di keranjang kuning. Ini sudah benar ini, Bang. Iya, coba baca. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Emang salah dia? Itu sosok siapa? Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut itu. Sosok siapa itu? Ya, penciptalah Allah, Bapa. Pencipta Allah. Nah, berarti di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 itu dikatakan dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia, dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Inilah sosok Allah Bapa itu. Nah, bagaimana cara kita mengenal Allah Bapa yang tidak terlihat, yang tidak terhampiri itu? Bagaimana caranya? Apakah Allah Bapa datang sendiri ke dunia, atau dia mengutus utusannya datang ke dunia untuk memperkenalkan dirinya? Coba bagaimana caranya kita mengenal Allah Bapa yang tidak terlihat itu? Itu banyak versi, Bang. Tapi kalau versiku, Nah, bagaimana? Versi Abang seperti apa? ya diutuslah anaknya yang tunggal itu, versiku. Nah, betul. Itu versi yang betul. Agar anaknya itu menunjukkan kepada Bani Israel, begini kalau kalian mau sampai kepada Bapa, begini caranya. Nah, pertanyaannya, Ya. menurut Yesus Allah Bapa itu Tuhan atau bukan Tuhan? Menurut Yesus, Ya Tuhan lah. Tuhan. Menurut Anda Bang Tua, Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Sekarang begini dulu. Maksudku Ya, bagaimana? jangan dua kaki dulu lah, Bang. Kalau ketuhanan Kalau tidak pakai dua kaki, kita pakai satu kaki, berarti kita loncat-loncat dong. Ya pakai dua kaki lah. kalau Yang pentingin jangan tiga kaki. Kalau tiga kaki berbahaya. Paham dia. kalau satu kaki nggak bagus itu, Bang. Harus dua kaki emang. Baru sempurna. Iya. Nah, Terus kenapa Anda mau pakai satu kaki sementara Anda punya dua kaki?
Ya, maksud gua, Bahaya Anda, apalagi Anda tambah satu kaki. Hancur. Hancur sudah itu. apalagi tiga. Silakan. Kalau tiga lebih sempurna sepertinya. Nah, 3 kaki saja berbahaya, apalagi 3 Tuhan. Silakan. Kalau tiga Tuhan emangnya salah bang menurut abang? Menurut abang? Ya salah lah bang. Coba kalau 3 Tuhan, Tuhan satu mau mendung, Tuhan satu mau panas, Tuhan satu mau hujan. Berkelahi Tuhan di atas 3-3 itu. Itu kan Pusing juga kita kan. menurut pemikiran abang. Menurut pemikiran Tuhan itu? Oke. Ah, Abang itu. Abang mengatakan Tuhan itu kalau 3 bagaimana? Sementara di kitab suci mengatakan satu-satunya. Berarti satu-satunya itu tidak ada yang lain kan? Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Itu. Atau beginilah bang, Nah, gimana? coba abang terangkan sama saya tentang Yesus itu adalah Tuhan melalui dalil. Nanti saya terangkan sama abang bahwa Yesus bukan Tuhan sesuai dalil juga. Silakan. Kalau aku menerangkan terkira nggak bisa bang. Cuma pengakuan iman. Kalau menurut aku ya Tuhan. Oke. Tapi Landasan keimanan Anda, Bang. oke. Menurut- Anda punya keimanan itu, Anda punya keimanan itu berlandaskan apa? Ya, mungkin dari kakek nenek doktrin-doktrin yang terus ditawarkan kan? Ya kan? Bukan itu, landasan keimanan Anda berlandaskan apa? Ya kan maksudku kan karena kan tadi aku kan nggak bisa menjawab dari dalil mana, ya kan? Benar kan? Nah, jadi taunya kita dari orang tua kita. Karena orang tua kita Kristen, jadi anaknya juga Kristen. Nah, ini loh Tuhan Yesus. Nah, itu taunya keimanan kami. Abang, coba abang baca Markus 12, 29 sampai 30. Markus 12 ayat 29 sampai 30. Coba baca dulu baru kita berpikir pelan-pelan bang ya, berpikir pelan-pelan. Silakan. Markus 12, 29 sampai 30. Ya, ini Bang Robert ini saya blokir dia saja ya. Dia minta-minta naik padahal dia tidak ada di keranjang kuning. Mohon maaf ya Bang Robert ya, Anda saya blokir dulu. Mengganggu saya punya mata, seakan-akan nanti netizen bilang, "Loading tidak mau kasih naik Bang Robert, Robin tidak Ini- mau kasih naik Robert." ini ayat yang mantap ini, Bang. Ayat yang mantap ini. Banyak yang suka. Banyak yang suka ini. Baca Bang. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai bang orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan Allah itu Esa. Baca terus. Ayat 30 ya? Kok hilang bang? Hilang 30-nya. Bahaya firman Tuhan hilang. Hilang bang, bentar dulu. 30. Bentar dulu bang. Apa tadi? Markus 12, 29 sampai 30. Markus ini mana Markus? Memang nggak jarang bang, nggak dulu Markus 29. Markus 12. Markus 12, 29 sampai 30. Abang ini jarang sekali baca Bibel ya. Jarang ya. Benar bang, benar. Iya. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Luar biasa ya ini. Nah, iya, begini. Coba Anda ketika Anda membaca ayat itu, coba Anda berpikir sejenak, Anda resapi sejenak. Begini bunyinya. Hukum yang terutama ialah, wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, dan kasihilah Tuhan Allahmu segenap hatimu dan sepenuh akal budimu. Betul? Ya mantap, betul lah itu. Iya, berarti kita harus memahami Allah itu pakai akal, betul? Iyalah, harus pakai akal. Oke, harus pakai akal. Baik. Saya mau tanya sama Anda dulu.
landasan keimanan Anda itu berlandaskan warisan orang tua, bapak-bapak gereja, atau kitab suci yang Anda pegang itu? Landasan iman Anda. Karena apa ya? Ya harus dari kitab suci lah, kitab suci. Harus dari kitab suci. Nah, ketika landasan keimanan Anda berlandaskan kitab suci, di dalam kitab suci itu mengatakan Yesus punya Tuhan. Tapi bagaimana bisa keimanan Anda mengatakan dia Tuhan? Berarti keimanan Anda bertabrakan dengan kitab suci Anda. Bertabrakan itu. Begini Bang. Keimanan Anda mengatakan Yesus adalah Tuhan, betul? Menurut keilahiannya dia, tapi kalau menurut kemanusiaannya dia bukan Tuhan. Nah, menurut keilahian itu yang menjadi fenomena sekarang ini. Nah, iya. Dari mana itu bahasa keilahian itu? Sementara saya baca Bible mau 2 kali selesai ini tidak dapat keilahian itu. Yang saya dapatkan ini, Bang. Yang saya dapatkan ini. Kisah Para Rasul 4:27 Yesus hamba Tuhan. Kisah Para Rasul 3:13 Yesus hamba Tuhan. Yohanes 17:3 Yesus utusan Tuhan. Yohanes 17:8 Yesus utusan Tuhan. Yohanes 5:37 Yesus utusan Tuhan. Yohanes 11:42 Yesus utusan Tuhan. Yohanes 12:49 sampai 50 Yesus diperintahkan oleh Tuhan. Matius 11:25 Yesus berdoa kepada Tuhan. Matius 12:15 Yesus hamba Tuhan. 9 dalil saya menemukan dia ini hanya utusan hamba dan diperintahkan oleh Tuhan. Bagaimana bisa Anda mengimani dia sebagai Tuhan dan Anda mengatakan karena dia punya keilahian? Tunjukkan datanya di mana. Kalau menurut aku minoring gini loh Bang. Maaf ya Bang ya, kalau salah ya. Apa enggak luar biasa seorang hamba bisa menyembuhkan orang buta, sakit kusta. Oke. Nah, maksudku kayak gitu. Baik. Ya kan? Kan nanti dulu. Abang kan bilang tadi 19 hamba. Oh, akuin itu, bahkan lebih. Cuma loh, kok hamba ini kok bisa menyembuhkan orang mati? Nah, kan gitu maksudku. Tapi kalau salah, aku minta maaf Bang. Menurut pemikiran Abang aja. Supaya baik. di bawah, gitu maksudku. Baik. Anda mengatakan Anda tidak tolak dia seorang hamba, tapi Anda bertanya-tanya bahwa kok seorang hamba bisa membangkitkan orang mati, bisa menyembuhkan orang, bisa merubah air menjadi anggur, bisa memberi 5.000 orang makan, bisa menyembuhkan orang lumpuh, orang buta, betul? Betul? Benar. Iya. Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Setelah itu baru kita baca Yohanes 3 nomor 2. Baca dulu Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Kisah Para Rasul 2 nomor 2. Kisah Para Rasul 22 ya? Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Oh. Mantap ini Bang. Aku juga masih. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang telah dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Ya sudah mantap itu menurut aku. Hai orang-orang Israel, Yesus inilah yang dari Nazaret, seorang yang ditentukan oleh Tuhan, yang dinyatakan dengan kekuatan-kekuatan dan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh siapa? Allah, Bapa. Melalui pelantaran siapa? Allah. Melalui pelantaran siapa? Baca di situ. Melalui pelantaran siapa? Perantaraan Allah. Baca ulang baik-baik. Coba baca ulang. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang dimaksud ialah Yesus dari Nazaret, seorang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh
Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia itu merujuk kepada siapa? Yesus. Yesus. Berarti segala sesuatu yang Yesus lakukan itu dari Bapa. Benar. Bapa yang melakukan melalui, dengar dulu. Bapa yang melakukan melalui pelantaraan Yesus, agar bisa membuktikan kepada orang-orang bahwa Yesus ini adalah sang utusan Tuhan. Nah, itu namanya mujizat. Tuhan memberikan mujizat kepada utusannya, agar ketika utusannya itu melakukan mujizat, supaya orang-orang yang ada di sekelilingi itu percaya bahwa dia adalah utusan Tuhan. Karena mujizat itu satu kelebihan yang di luar manusia biasa. Makanya di dalam Yohanes 3 nomor 2, coba Anda baca Yohanes 3 nomor 2. Yohanes 3 nomor 2. Yohanes 3 nomor 2. Ya. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Nah, guru, kami tahu engkau diutus oleh Allah, karena tidak ada seorang pun yang dapat melakukan tanda-tanda yang engkau adakan ini jika Allah tidak menyertai. Saya tanya sama Anda, jika Allah tidak menyertai Yesus, bisa tidak Yesus membangunkan Lazarus? Jika Allah tidak menyertai Yesus, bisa tidak Yesus merubah air menjadi anggur? Jika Allah tidak menyertai Yesus, bisakah tidak Yesus merubah roti lima roti menjadi 5.000 roti? Ini kalau itu maaf bang ya, seandainya kira-kira kalau tidak disertai Allah Bapa, kalau dia terjadi bisa menjadi mujizat, gimana lagi? Tidak bisa. Yesus tidak bisa. Coba Anda baca Yohanes 5:30. Oke. Kalau bisa saya tuhankan Yesus. Nah gitu maksudku. Yohanes 5:30. Coba Anda baca Yohanes 5:30. Tanpa Bapa Yesus tidak bisa apa-apa. Coba baca Yohanes 5:30. Yohanes Bentar bang. Yohanes 5 ayat 30. Yohanes 5 ayat 30 ya bang ya. Ya. Sip. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kalau Anda ingat bang, Tuhan itu maha kuasa, berarti dia tidak butuh yang lain. Tetapi Yesus bergantung kepada Bapa. Makanya tadi Nikodemus mengatakan, Guru, kami tahu engkau diutus oleh Allah, karena tidak ada seorang pun, ingat, tidak ada seorang pun yang dapat melakukan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertai. Jangankan Yesus Bapa, seandainya Anda sendiri, jika Allah menyertai, Anda bisa melakukan apa saja. Bukankah Allah itu maha kuasa? Makanya Anda ingat enggak, waktu ketika proses Lazarus itu yang Yesus mau bangkitkan? Tahu kisah Lazarus kan? Iya, tapi begini bang. Nah, gimana? Kenapa harus Yesus? Kenapa harus Yesus dikasih mujizat itu? Seluruh para nabi dikasih mujizat. Musa dikasih mujizat bela laut. Belah laut. Iya benar. Iya. Tapi Musa dikasih mujizat bela laut. Yesus tidak. Kalau begini, kalau bang. Jadi begini bang. Nah, gimana? Mujizat Yesus sama mujizat Musa banyak mana bang? Aku bingung aku. Bukan masalah banyak bang. Nah. Mujizat itu Tuhan berikan kepada utusannya sesuai dengan keadaan yang ada pada sekarang. Di keadaan Yesus itu paling banyak penyakit, maka Yesus diberikan mujizat, bisa menyembuhkan orang buta,
bisa merubah air menjadi anggur. Makanya kenapa Tuhan memberikan mujizat kepada Yesus? Agar supaya ketika Yesus melakukan mujizat itu, supaya orang-orang yang berada di sekeliling Yesus itu, mereka harus percaya bahwa Yesus ini diutus oleh Bapa. Coba Anda baca Yohanes 11:42. Yohanes 11:42. Yohanes berapa, Bang? 11:42. 11:42. 42. Oke. Yohanes 11:42. Jadi baca firman Tuhan aku ini, Bang. Iya, baca harus, Pak. Manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan firman yang keluar dari mulut Allah. Semangat. Semangat, Pak, semangat. Iya. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang terdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, orang yang berdiri di sekeliling situ, Yesus pengen dipercaya sebagai Tuhan apa utusan Tuhan? Melalui dalil. Ya, utusan Tuhan, oke. Yesus utusan Tuhan. Kita tanya kepada Yesus. Yesus, kalau kamu utusan Tuhan, berarti siapa yang Tuhan? Kata Yesus, baca Lukas 4 nomor 8. Yesus, kalau kamu utusan Tuhan, berarti siapa Tuhan supaya kita menyembah Dia? Lukas 4 nomor 8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, sekarang timbul perencanaan lagi. Namanya orang mencari kebenaran itu pasti banyak pertanyaan. Yesus mengatakan dalam Lukas 4 nomor 8, kan? Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepadanya saja engkau berbakti. Kita timbul pertanyaan, Yesus, apakah Tuhan Allah itu Tuhan aku dan Tuhan kamu juga? Yesus mengatakan apa? Baca Yohanes 20 nomor 17. Coba, Anda baca Yohanes 20 nomor 17. Yesus, apakah Tuhan Allah itu Tuhan aku dan Tuhan kamu juga? Kata Yesus, baca Yohanes 20 nomor 17. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Yesus. Selesai. Ya. Terus, bagaimana keimanan Anda mengatakan Yesus adalah Tuhan? Nah, kita tanya, Yesus, Allah Bapa itu boleh ndak? Allah Bapa itu boleh ndak kita bersyukur kepada Allah Bapa? Matius 11:25. Yesus mengatakan, aku saja bersyukur kepada Bapa. Coba Anda baca Matius 11:25. Baru kita masuk ayat terakhir lagi. Baru Anda berpikir sejenak. Matius 11:25. Matius 11 ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya udah. Iya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Nah, sekarang timbul pertanyaan begini, Bang. Yesus, tapi bagaimana kalau saya panggil kamu Tuhan? Bagaimana kalau saya bernubuat demi namamu Yesus? Bagaimana kalau saya berdiskusi dengan loading, saya mengatakan kamu Tuhan? Maka apa kata Yesus? Kalian akan berhadapan dengan Matius 7, 21, 22, 23. Silakan dibaca. Matius 7 ayat 21, 22 sampai 23. Satu, Bang. 21 22 23. Matius 21 ayat 22 ya, Bang. Matius 7. Oh, Matius 7. Matius 7. Ayat 21.
21 sampai 23. Ini perkataan Yesus. Iya, perkataan Yesus. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, kepada Yesus ini, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, nyalah daripadaku, kamu sekalian berbuat kejahatan. Nah, saya tanya sama Anda, antara Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, siapa yang panggil Yesus Tuhan? Yesus Tuhan, Kristen. Kristen. Tuhan, Tuhan, kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, berdiskusi dengan loading, memakai namamu. Yesus di ayat 23 tadi, coba baca. Nyalah. Nyalah yang kau membuat kejahatan. Nyala kau daripadaku, sang pembuat kejahatan. Nah. Yesus, kenapa ketika kami memanggil kamu Tuhan? Kenapa kami memanggil kamu Tuhan, tetapi kamu mengusir kami? Karena apa kata Yesus? Nih, ku tunjukkan datanya. Nih. Yesus, kenapa sih ketika saya memanggil kamu Tuhan, kamu usir kepada saya? Apa kata Yesus? Coba kamu baca Matius 23 nomor 9. Baca. Matius 23 nomor 9. Ayat 9. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Iya. Tentukan pilihan Anda. Ingat, memilih adalah hal yang paling sulit, namun harus dilakukan. Anjay. Jadi begitu, Pak. Itulah yang kita pelajari. Masalah diskusi. Cuma pertanyaanku sama Abang kok lebih pintar di maaf Bang ya, kalau nggak rasa jangan tersinggung Abang. Lebih pintar di Alkitab. Itu kadang aku bingung, Abang lebih pintar di Alkitab daripada Al-Quran gitu maksudku. Aturan aku ingin belajar Al-Quran. Silakan, kita boleh kita belajar Al-Quran, tidak apa-apa. Jadi aku dengar Bang Yusuf PI kan, tapi jangan disampaikan nanti tersinggung dia. Kan dia tadi masalah hukum Taurat itu kan Bang kan, ya kan? Hukum Taurat itu di mana ya? Keluaran berapa? Keluaran 20 entah kayak mana? Aku nggak tahu lah itu. Itu ayat 1 ayat berapa itu sampai itu kan? Jangan berzina, jangan membunuh, jangan apa, jangan ada patung bagimu itu kan. Ayat 5-nya itu hormatilah kedua orang tuamu supaya umur panjang. Tapi di Al-Quran ada. Cuma aku yang jadi bingung. Ya tapi maaf Bang ya. Emang diterangkan Bang Yusuf PI, dia di ayat ini, maksudku nggak serangkai gitu, satu ayat nah gitu. Kalau Bang Yusuf emang ada di ayat ini, ayat itu, ayat ini, ayat itu lengkap, tapi terpisah-pisah gitu Bang. Aku bingungnya di situ. Maksudnya bagaimana Bang? Coba ulang. Kan masalah hukum Taurat tadi Bang Yusuf itu, ya kan? Nah, di hukum Taurat kami kan ada 10 itu kan Bang ya kan? Di Al-Quran juga ada, tapi dia terpencar-pencar di surat ini, habis itu surat ini nggak menjadi satu kayak Alkitab gitu loh Bang. Keluaran 20 langsung diterangkan langsung gitu Bang. Tapi isinya sama. Iya, memang ada 10 hukum Taurat yang ada di dalam Perjanjian Lama itu dipelihara karena Tuhannya Musa, Tuhannya Yesus, Tuhannya Nabi Muhammad itu sama. Kalau tidak beda. Jangan sampai situ Bang, nggak sampai otakku di situ belum. Maksudku yang iya. Jangan sampai Tuhan nanti jadi kacau pikiran kita. Maksudku terangkan gitu maksudku, menoringnya itu loh Bang. Kalau di iya sama. Iya sama. Maksudku betul Bang. Kalau di Keluaran kan Keluaran 20 ayat Keluaran 20 sampai itu kan jangan menyembah Allahmu. Allah cuma satu-satunya. Ayat keempat, kuduskanlah hari Sabat. Kelimanya, hormatilah orang tuamu. Jangan berbunuh, jangan berzina, jangan menginginkan. Nah,
Kalau di Al-Quran kan saya paham. nah, Saya itu paham. udah Maksud abang itu kalau di dalam Bible itu hukum Taurat, kalau di dalam Bible itu hukum Taurat itu nomor 1 misalnya jangan menyekutukan Allah nomor 1. Nah, nomor 2-nya itu berbuat baik kepada kedua orang tua. Baru di nomor 3 itu jangan membunuh anak karena takut miskin, begitu. Urutan begitu. Iya, Masku. Oh tidak, Bang. Di Al-Quran kan di Tidak, Bang. Bisa ini. Iya. Nanti Iya, kalau di Al-Quran ini contohnya begini, Bang. Jangan menyekutukan Allah, itu ada dalam Quran surah Al-An'am ayat 151 kan. Nah, berbuat baik kepada orang tua itu ada di Quran surah Al-An'am ayat 151 kan. Jangan membunuh anak, jangan membunuh anak karena takut miskin, ada di Al-An'am 151 juga kan. Nah, seperti itu kan. Kenapa dia tidak dari satu begini gitu. abangku. Kita orang Islam itu bukan mengatur Tuhan. Beda sama Kristen, mereka yang mengatur Tuhan. Nah, dengar dulu. Dan saya rasa, Bang, begini, Bang. Saya rasa di hukum Taurat juga itu pasti. Dengar dulu, Bang. Jangan orang Kristen mengatur Tuhan. Gak baik. Iya, sabar dulu. Abang dengar dulu. Abang kan mengatur Tuhan. Sampai sekarang kan abang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Walaupun abang menjelaskan bingung-bingung. Kan menurut pemikiran abang, belum tentu hatiku. Kan kayak gitu. Ini Bang, kita diskusi ini bukan masalah hati, masalah data yang ada di kitab suci, Bang. Hati itu sudah pasti berbeda. Tetapi jikalau kita merujuk kepada satu data, begini, saya punya hati dengan saudara Muslim saya itu berbeda-beda. Tapi kalau Al-Quran kami, kitab suci kami mengatakan jangan durhakai orang tua. Apakah kami hati itu berbeda-beda memahami ayat ini berbeda-beda? Kan tidak mungkin tetap sama. Harus satu. Nah, sekarang begini, Bang. Saya rasa tulisan yang di dalam Bible, yang di Perjanjian Lama itu, yang di Taurat Musa itu sama seperti di Al-Quran. Kenapa dia jadi terubah-ubah? Apakah dirubah di Al-Quran atau di Perjanjian Lama? Poinnya ada di Yeremia 8 nomor 8. Coba Anda baca. Yeremia 8 nomor 8. Silakan Anda baca. Yeremia 8 nomor 8. Bagaimanakah kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Sudah pasti. Makasih abangku, masya Allah, jazakallah khairan. Janganlah kamu sabar, janganlah kamu apa, coba baca ulang. Saya geli-geli sedap gitu, coba baca ulang, baca pelan-pelan, baca sambil belajar. Bagaimanakah kamu berani berkata kami bijaksana? Tapi kalau udah bijaksana sebenarnya udah benar itu, Bang. Sebenarnya, tapi menurut baca dulu, jangan kami mempunyai Taurat Tuhan. Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Pena palsu membuat apa yang menjadi bohong itu? Kalau ayat itu Anda pahami. Pena palsu membuat apa menjadi bohong? Sudah membuatnya menjadi bohong. Sesungguhnya pena palsu penyurat. Ya emang. Iya, buat apa? Pena palsu penyurat itu membuat apa menjadi bohong? Tahu? Membuat tahu? Itu baca seterusnya. Janganlah kamu mengatakan, coba baca baik-baik, coba baca ulang-ulang supaya Anda pahami ayat itu. Bagaimanakah kamu berani berkata kami bijaksana? Bagaimanakah kamu berani? Ini untuk PR, Bang. Enggak, belum masuk. Oh, untuk PR, siap. Akhirnya dapat PR kan? Daripada pintar, lebih baik berterang. Iya, betul, bagus. Saya suka abang begini. Minimal itu PR. Jadi begini, Bang. Setelah ini kita kembali. Setelah kita baca dari ayat 1 ke ayat yang 1 ke ayat yang 1, terbukti tidak kalau Yesus itu bukan Tuhan? Kalau jujur ini sabar, ini bukan masalah iman, masalah data yang kita baca tadi. Kalau menurut data emang sempurna, Bang.
Tidak, saya begini bang, hanya rokok yang sempurna bang. Dengar dulu. Nggak boleh, Bukan. itu nggak bagus. Iya. Itu namanya menduai Iya, Bang. Tuhan. Tapi kalau umur nggak Begini apa-apa. bang, Oh. begini bang. Nah, Yang tadi kita baca dari ayat 1 ke ayat 1 ke ayat 1, menurut data itu membuktikan Yesus Tuhan atau bukan Tuhan. Menurut data, bukan menurut keimanan Anda. kalau menurut data benar. Bahkan sebagai Yesus hamba. Tuhan Hamba. Yesus Tuhan atau bukan? Hamba kan? Nah, Hamba. terus kenapa keimanan Anda mengatakan dia Tuhan? Nah, ini yang mungkin Bang yang salah doktrin salah apa tapi karena Iya, kita buktikan bang. Poinnya pas. Anda mengatakan salah doktrin. Poinnya pas. Boleh saya kasih satu ayat? nanti dulu Bang, maksudku begini Bang. Oh, iya. Mungkin karena ini ya, karena penyembuh, penebus, menyembuhkan penyakit kusta. Habis itu kan jadi dijadikan Tuhan. Ya tapi nggak masalah. Iya. Nah, kalau Oke. Terus Abang. Oke. Oke. Saya kasih Anda 2 ayat. Kenapa sehingga Anda itu kan begini, Kristen, yang Anda tahu Kristen itu adalah pengikut Yesus, betul? Kristen pengikut Kristus, ya benar. Iya, Kristen adalah pengikut Yesus Kristus kan? Nah, Anda mengimani Yesus itu sebagai Tuhan. Ya, Ya, benar. saya tanya sama Anda dulu. Anda percaya Yesus datang ke dunia itu sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Kalau aku ya Bang ya, pemikiranku udah nggak sampai situ lagi Bang. Tapi kalau Ya. yang nanti dulu Bang. Saya tanya. Iya nanti dulu bentar. Tapi kalau yang diterangkan itu Yesus sebagai Tuhan, tapi harus kita buktikan, kan gitu. Benar kan Bang? Kalau yang diajarkan itu Yesus itu Tuhan sampai hari ini, Ya, tap-tap layar teman-teman ya. ya Tap kan? layar. Tapi yang dibacakan Abang itu sebagai hamba, sebagai apa banyak. Tapi karena pendeta ngomong Yesus Tuhan, ya mengikutin. Itu bang, berarti itu landasan keimanan Anda bukan berlandaskan kitab suci, melainkan berlandaskan bapak-bapak pendeta. Kenapa Anda punya begini abangku? Abang, saya mau itu begini. Abang, tadi kan saya sudah buka Markus 12, 29 sampai 30. Bahwa kasihilah Tuhan Allahmu segenap hatimu dan sepenuh akal budimu. Jadi kita memahami Tuhan itu melalui akal budi. Caranya bagaimana? Melalui kitab suci. Kita beragama ini, kenapa kita beragama? Kita punya kitab suci. Saya Islam, saya punya kitab suci Al-Quranul Karim. Bapak sebagai Kristen, Bapak punya kitab suci yaitu Bible. Kenapa setiap orang beragama itu mempunyai kitab suci? Agar satu ketika ada orang bertanya agama kepada kita, maka kita buka kitab suci kita, supaya kita jawab melalui kitab suci kita. Dengan kitab suci inilah kita tahu siapa itu Tuhan. Dengan kitab suci inilah kita tahu itu bagaimana perintah Tuhan. Dengan kitab suci inilah kita tahu bagaimana itu perintah larangan Tuhan. Nah, sementara di dalam kekristenan, kalian itu kitab suci hanya menjadi ibaratnya pajangan saja. Yang penting kami punya kitab suci. Kami tidak mau mempelajari. Kami dilarang oleh gereja untuk mempelajari kitab suci kami. Karena kenapa? Karena rata-rata pendeta tidak mau ketika kalian pelajari kitab suci kalian dan ketahuan bahwa Yesus bukan Tuhan, maka kalian langsung keluar dari gereja, maka hilanglah perpuluhan itu. Contoh, kenapa sehingga kalian itu menuhankan Yesus? Sementara ayat-ayat di dalam Bible mengatakan bahwa Yesus datang sebagai manusia. Coba Anda baca 2 Yohanes 1 nomor 7. Baca 2 Yohanes 1 nomor 7. Yesus berkata kepada pelayan itu. 2 Yohanes 1 nomor 7. Oh, 2 Yohanes ya. Oh, 2 Yohanes 1.
2 Yohanes 1 ya Bang ya? 2 Ya, 2 Yohanes 1 nomor 7 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Coba, kalau saya mengakui bahwa ayat itu Yesus datang ke dunia sebagai manusia, saya sesat atau tidak? Sesat. Sebab banyak penyesat telah bermuncul yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang ke dunia sebagai manusia. Itulah si penyesat dan antikristus. Kalau saya mengakui Yesus datang ke dunia sebagai manusia, saya sesat atau tidak? Menurut ayat itu. Sesat. Loh, sesat bagaimana? Coba Anda baca baik-baik, baca ulang. Biasa baca 2-3 kali paham, baca ulang coba. Masa sesat? Coba baca baik-baik. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Ayat itu menegaskan kalau ada orang yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, itulah si penyesat dan antikristus. Benar tidak? Aku sudah tahu maksudnya. Nah, Anda sudah tahu. Ketika saya percaya bahwa ayat itu Yesus datang ke dunia sebagai manusia, menurut ayat itu saya tidak sesat. Tetapi ketika Anda percaya bahwa Yesus datang ke dunia sebagai manusia dan sebagai Tuhan, berarti Anda disesatkan oleh ayat itu. Nah, Anda tahu kenapa? Siapa penyesat di dalam Bibel Anda sehingga Anda menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan? Anda tahu tidak siapa orangnya itu? Kalau dilihat dari komal-komal, katanya si Paulus. Baca Roma 14:9. Katanya. Sehingga kalian menuhankan. Ya, baca Roma 14:9, itulah yang membuat kalian menuhankan Yesus. Baca Roma 14:9. Roma 14:9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Jederkon. Itulah yang membuat. Kalau Paulus mengatakan, coba Anda berpikir secara logika sekali lagi Pak ya, ini yang terakhir. Di dalam Roma 14:9, Paulus mengatakan, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Oke, di situ Paulus mengatakan Yesus adalah Tuhan. Benar? Benar, ya. Nah, coba Anda baca Lukas 4 nomor 8. Kalau menurut Yesus siapa yang Tuhan? Bertentangan tidak perkataan Yesus dengan perkataan Paulus? Lukas 4 nomor 8. Tadi perkataan Paulus, ini perkataan Yesus. Kalian pengikut Yesus, bukan pengikut Paulus. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, kalian pengikut siapa? Tetapi Yesus berkata, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, kepadanya saja engkau berbakti. Terus Roma 14:9 mengatakan, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Paulus mengatakan Yesus Tuhan, Yesus mengatakan Bapa yang Tuhan. Nah, sementara Kristen adalah pengikut Yesus. Jangan-jangan Kristen bukan pengikut Yesus, tetapi Kristen adalah pengikut Paulus, sang penyembah Yesus. Kami orang Islam, landasan keimanan kami yaitu Al-Quranul Karim. Ketika kami dibacakan Al-Quran, maka kami sami'na wa ato'na. Kami dengar, kami taat. Ketika kami berselisih paham, maka Al-Quran, maka Nabi mengatakan apa? Ketika kalian berselisih paham, maka kembalilah kepada Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran mengatakan, watasibu bi'abilillahi jami'a wa ratafarraku. Saling berpegang teguhlah kalian dalam satu tali agama Allah, dan jangan kalian saling cerai-berai. Makanya Bapak lihat ketika orang Islam kalau mereka beribadah di masjid itu,
Mau orang miskin yang datang sholat tepat waktu, saf depan. Mau presiden datang sholat tidak tepat waktu, saf belakang. Jadi menandakan bahwa di dalam agama Islam tidak mengenal harta, pangkat, jabatan, tidak. Karena Allah tidak memandang rupamu dan hartamu, tetapi Allah memandang pada hatimu dan amalmu. Allah mampu membuat orang kaya menjadi hina tanpa mengambil kekayaannya. Allah mampu membahagiakan orang miskin tanpa memberikan dia kekayaan. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi tanpa tiang. Dialah Allah yang seluruh manusia bergantung kepada dia, bukan dia yang digantung. Nah, ayo. Silakan, tentukan pilihan Anda. Ingat, kita hidup di dunia sementara. Anda punya anak, punya istri. Dunia ini bukan tempat tinggal, Pak, tetapi tempat untuk meninggal. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Hari ini dunia nyata, akhirat cerita. Saya yakin satu ketika akhirat menjadi nyata dan dunia yang tinggal cerita. Ingat, musibah yang paling terbesar pada diri kita bukan kita kehilangan harta, pangkat, jabatan, bukan. Musibah yang paling terbesar pada diri kita, Pak, ketika kita mati tanpa ketaatan kepada Tuhan yang benar. Kegagalan yang paling fatal kepada diri kita bukan kita tes polisi gagal, tes tentara gagal, tes PNS gagal, bukan. Tetapi kegagalan yang paling fatal pada diri kita ketika kita menghadap Tuhan dan kita tidak mendapat ridho Tuhan. Atau di Kristen kita tidak mendapat kasih karunia Tuhan. Ingat kata Yesus, Tuhan, Tuhan. Ketika kalian menghadap Yesus, kalian panggil Tuhan, Tuhan. Apa kata Yesus? Enyahlah kau dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Tapi Bapak Pendeta mengatakan kamu Tuhan, makanya kami panggil kamu Tuhan. Janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di dunia ini, karena hanya ada satu Bapa, yaitu di sorga. Tentukan pilihan Anda sekarang, sebelum terlambat. Jangan nanti keburu mati, jangan kapan-kapan nanti dikapani. Bang, abang ya. Bang, kalau keterangan abang ini sebenarnya bang ya, sering ditanya semua itu bang. Tapi ada yang ini bang. Tapi ya itu bisa dijawab si sama Pastor Jackie Sembiring. Pastor Jackie Sembiring itu bilang kenapa dia tidak mau kasih naik saya. Kau naik di dia punya komal, bilang saya tantang dia. Bila perlu kalau dia berani diskusi sama saya, saya kasih babi 2 ekor sama dia berserta kandangnya yang minum. Bilang sama sama Jackie Sembiring itu. Bilang sama Jackie Sembiring. Oke lah, itu nanti. Bilang sama dia. Begini bang, kita alihkanlah itu nanti jadi berantem. Maksudku begini bang ya. Kan kalau di imamat itu bang, kan babi itu haram bang ya. Babi itu haram. Tapi yang pertama itu kan kalau aku baca itu yang pertama tuh, yang kedua tuh unta, yang pertama landa, ketiga babi. Kenapa harus babi nomor 3? Coba baca di situ bang. Aku kadang bingung aku. Tapi kok kenapa? Kan kalau di kita amamat itu kan babi itu haram. Abangku, begini bang. Kalau di dalam Islam, kami orang Islam itu, kami tidak pernah menanyakan kenapa Tuhan begini, kenapa Tuhan begini, kenapa Tuhan begini. Tidaklah pantas seorang karyawan menanyakan kepada bosnya, kenapa bos begini, kenapa harus begini bos, kenapa harus begini bos, kenapa harus begini bos. Tugasnya karyawan ketika bekerja di salah satu perusahaan itu, taati segala aturan-aturan yang ada di perusahaan itu, dan tinggalkan seluruh larangan-larangan aturan perusahaan itu. Tugasnya seorang hamba itu mentaati segala perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan Tuhan. Kenapa Tuhan begini? Kenapa Tuhan begini? Kenapa Tuhan begini? Kami orang Islam sudah dijelaskan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budu. Tidak kami ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi, kalau Tuhan sudah mengatakan dalam kitab sucinya itu, dalam firman-Nya itu, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat hambanya. Tidak perlu, oh ini jangan, oh ini begini. Jangan paksa-paksa kita untuk berubah. Karena Tuhan yang lebih tahu apa yang terbaik buat hambanya. Bukankah Tuhan itu maha kasih? Bukankah Tuhan itu maha penyayang? Ketika Tuhan mengatakan ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak boleh, itu berarti Tuhan sudah lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Begitu Pak.
Oke. Makasih Bang ya. Edukasinya Bang ya. Siap. Tapi begini Bang. Untuk menutup kasih ayat Al-Qur'an yang paling bagus Bang ayatnya. Aku nanti ku kasih Abang satu ayat dari Alkitab kami biar teredukasi. Ayat yang cantik dari Al-Qur'an. Oke, ku kasih Anda ayat yang paling cantik. Anda bisa buka di situ. Anda buka di situ Al-Baqarah ayat 9. Al-Baqarah ya Bang ya. Al-Baqarah ayat 9. Karena aku masih mempelajarin 5 agama Bang. Iya, oke. Al-Baqarah. Jadi sementara Anda ini saya kasih 2 ayat buat Anda sudah ya, 2 ayat ya. Satu aja Bang. Tidak, saya mau 2. Yang tidak boleh itu 3, nanti jadi Tuhan. Minimal 2. 2. Aku percaya sama, Iya. aku percaya sama Abang. Oke. Bacain aja. Nanti aku kasih Abang ayat juga. Ya, Al-Baqarah ayat 9 itu mengatakan begini, mereka hendak menipu Allah dan orang-orang beriman, ternyata mereka menipu diri mereka sendiri. Abang sendiri sudah tahu bahwa Yesus itu bukan Tuhan, tetapi abang menipu diri abang mengatakan dia adalah Tuhan. Itu satu, ya. Itu satu abang simpan. Yang kedua, saya kasih dalam Quran surah Ad-Duha ayat 7. Kami dapatkan kamu dalam keadaan bingung dan kami berikan petunjuk kepada kamu. Selesai, itu. Ayat apa yang abang mau kasih sama saya? Aku ingin Silakan. aja lah Bang, supaya enggak. Amsal 7:18. Ini aja. Amsal 17 ayat 17 aja Bang. Amsal 17 ayat 17. Apa bunyinya situ? Baca di situ. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesusahan. Maksudku beginilah Bang. Kita beredukasi ini jangan ada dendam lah Bang ya. Pokoknya Tidak ada dendam, Bang. Iya. Tidak ada dendam sama sekali, Bang. Mantap, Saya kasih satu, oke. Mantap, Saya titip satu analogi buat abang, Bang. Bang, ketika abang tahu rumah tetangga abang terbakar itu, abang diam saja apa abang tolong? Maksudnya gimana? Kalau abang tahu bahwa rumah tetangga abang itu terbakar, abang cuma diam saja atau abang tolong? Itu bodoh. Padamkan apinya. Itu bodoh Bang, harus ditolong Bang. Harus ditolong. Iya. Kalau Anda tidak ditolong, maka apinya itu bisa merambat sampai ke rumah kita kan? Iya. Benar tidak? Benar. Nah, begitu juga Bang. Kalau saya tahu bahwa kawan saya, sahabat saya tersesat, maka saya harus mengingatkan dia Bang, agar dia tidak akan tersesat. Ya, tugas saya hanya mengingatkan, tugas Allah yang memberikan hidayah kepada abang. Begitu rasa cintanya saya kepada abang, sehingga saya mau menunjukkan abang siratal mustaqim, tunjukkan abang jalan yang lurus. Yesus mengatakan, sebab ada tertulis sembahlah Tuhan Allahmu, kepadanya kamu harus berbakti. Di dalam Al-Quran, wa man asanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila soleha wa qala innani minal muslimin. Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada perkataan mengajak orang taat kepada Allah. Allah itulah Tuhanku dan Tuhanmu, Allahku dan Allah. Asyhadu. Oke. Kira-kira kapan abang kasih kisi-kisi sama saya, abang mau menentukan agama mana yang abang mau? Kan begini Bang. Kapan? Kita nih Nanti DM nomor WA lah saja ya. Kita WA lah ya. karena kadang begini Bang, di Kristen ini nih banyak aliran Bang. Jadi Banyak Bang. Orang kalau baca Al-Quran itu iman tambah naik. Abang kalau baca Bibel tambah denom. soalnya tapi kan kalau aku kan penganut Tritunggal Bang. Jadi Iya. ada yang Oneness kan, tapi kadang aku Oneness ini juga nggak betul, nyampe sedikit kan. Tapi kan aku juga tapi kadang aku juga berpikir, maaf Bang ya, kalau jangan tersinggung, seperti Islam kan ada NU sama Muhammadiyah. Tapi aku nggak pola pola di nggak kurusin lah itu. Cuma dengar oh gini. Oh begini, baik. Nah, tapi Bang, aku nggak mau mempelajarin, cuma Iya. cuma Tahu. kok ada NU ada Muhammadiyah, karena di sampingku ini bahkan ada di sini teman dekatku Islam, dia nggak ini namanya Leknut, ini dia nggak naik haji tapi sudah naik haji, nyata ini Bang. Tapi ya nggak Begini abangku. Oh. Abang dengar baik-baik Bang ya. Aku dengar Di Bang. dalam Islam, Mm-mm. kami kalau di dalam Islam itu masalah konsep ketuhanan itu kami sudah final. Tidak ada. Mau dari NU, Muhammadiyah, Jamaah Tabligh, Salafi, LDI, MTA, itu tetap mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan, Nabi Muhammad adalah utusan. Bentar Bang. Dengar dulu. Nanti dulu Gimana? Bang. Silakan. Tadi LDI, habis itu
Iya bang, dengar dulu, dengar dulu. Ada berapa bang? Biar Itu dengar bang, itu organisasi di dalam Islam itu ada banyak bang. Itu organisasi bang. Dengar dulu, Anda selesaikan dulu baru Anda potong. Di dalam agama Islam itu ada apa? Organisasi NU, Muhammadiyah, Salafi, LDI, MTA, Jamaah Tabligh. Begitu. Tetapi itu semua sudah sepakat. Walaupun berbeda-beda mereka punya organisasi, tapi semua sudah sepakat bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan Tuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Semua kalau sholat tetap menghadap ke kiblat, dan maghrib 3 rakaat, Isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Jadi tidak ada perbedaan masalah akidah kami itu. Masalah akidah itu kami sudah tidak ada perbedaan. Begitu. Makanya kami ini bukan orang Ternate, kami ini bukan orang Papua, kami bukan orang Makassar, bukan orang Jakarta, bukan orang Malaysia, bukan orang Pakistan, Bangladesh, bukan. Tetapi kami umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna wal mu'minuna ikhwah. Kalian sesama muslim adalah saudara. Jauh saling mendoakan, dekat saling mengingatkan. Karena Islam bagaikan satu tubuh. Jika tangan sakit, seluruhnya rasa sakit. Begitu. jadi Kristen Nah, nggak ikut. sementara di dalam kekristenan, Oneness, SSY sama Tritunggal berbeda. Tritunggal mengatakan Yesus itu mempunyai dua natur. Ya. SSJ mengatakan Yesus itu adalah ciptaan. Oneness mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Berarti dalam akar, berarti dalam konsep ketuhanan, kalian masih amburadul. Bukan amburadul. Kalau kami sudah final. Kalau untuk Begitu. Tritunggal udah final. Cuma kan ada juga yang Wanis itu mereka udah final di situ. Tapi kalau Nah. kalau benar salahnya itu Bang, itu akal-akalan manusia Bang. Aku kalau itu terserah nak masuk neraka, nak masuk surga. Yang jelas aku penganut Tritunggal. Kalau Abang katanya emang benar yang dibilang Abang itu belum final kami 3, tapi kan menurut mereka Bang, kalau menurut aku udah final yang untuk Tritunggal. Kalau kata Wanis katanya final itu ya terserah mereka. Tapi kalau Abang mencatoi 3 itu ya jangan Bang, nanti emang belum benar yang dibilang Abang. 3 SSY Wanis sama Tritunggal berbeda, benar yang dibilang Abang itu. Tapi kalau untuk kami Tritunggal udah final gitu. Begini abangku, satu kitab, satu agama, satu Tuhan. Tapi yang satu mengatakan Tritunggal amburadul, Tritunggal mengatakan satu sesat, yang satu mengatakan ini bidat. Padahal satu kitab, satu agama. Kita Islam, satu kitab, itu kan, satu agama. Itu kan tetap sama. Itu kan otak manusia Bang, cari duit. Nah, kalau Anda sudah tahu begitu, buat apa Anda bertahan? Berarti betullah Al-Baqarah ayat 9. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang beriman, tetapi mereka menipu diri mereka sendiri. Anda kan sudah tahu, tapi Anda bertahan. Itu kan menurut Abang. Kenapa? Itu kan menurut Abang di ayat Al-Baqarah, ya kan? Nah, kalau menurut aku kan beda juga. Jadi maksudku ya, kebenaran itu kan cuma mutlak punya Allah, punya Tuhan kan, kebenaran itu. Kenyataan itu kan harus Bang, harus tunduk kenyataan. Kayak aku, kenyataanku harus tunduk dari kebenaran. Jadi menurut Abang juga benar Abang yang dibilang Abang itu benar. Kenyataan Abang itu Anda punya perangkat satu situ tidak? Anda punya perangkat satu situ tidak? Ada Anda pegang HP satu situ? Pegang HP satu Bang. HP 1. Oh, nanti saya titipkan satu ayat buat Anda pelajari Al-Maidah ayat 14. Al-Maidah ya Bang ya, coba Al-Maidah ya Bang ya. Al-Maidah ayat 14. Ayat itu sudah menerangkan bahwa kalian akan berselisih paham sampai hari kiamat. Al-Maidah ayat 14. Al-Maidah. Ayat 14. Nanti Anda belajar, kalau ada apa-apa Anda bertanya-tanya lah, naik lagi tanya lagi. Begitu. Enggak berdosa Bang Ya. kalau aku belajar ini. Tidak ada larangan orang untuk belajar Al-Quran. Siapa tahu dengan Anda belajar itu mendapat asbab hidayah. Tapi Tidak ada. Tapi ada yang ngomong nggak boleh sembarangan baca. Ya, Anda boleh Anda belajar Al-Quran itu dengan apa? Anda punya pemahaman sendiri. Kalau tidak tahu bertanya. Ya ini makanya aku mau izin sama Abang. Iya, kalau Anda belajar tidak masalah. Ya, Tidak sudah. masalah Anda belajar, Anda buka terjemahan, Anda baca. Karena tidak mungkin Anda bisa baca original teks. Tidak mungkin kan? Benar. Bacalah terjem.
bacalah terjemahan. Kalau tidak tahu, jangan menyimpulkan sendiri. Naik ke Komal Islam, Bang. Saya baca terjemahan Quran surat sekian, tapi terjemahannya begini. Apa maksudnya? Al-Baqarah. Gampang. Al-Maidah ayat 14. Al-Maidah ya, Al-Maidah Ayat 14. ayat 14 ya. Justru Anda belajar diam-diam, Anda mengkaji, setelah Anda nanya-nanya, siapa tahu Anda bisa menjadi penerus Ustadz Yahya Waloni. Luar biasa itu. Kita nggak tahu kan? Nggak masuk akal tuh Ustadz Waloni. Aku yang bagus tuh ini Bang. Yang aku sering itu sampai sekarang ulama yang kukagumi satu Bang. Abang tahu apa enggak? Mau ingin kutunjukin? Iya, Anda tidak senang karena Anda masih Kristen, makanya Enggak. Anda masih, saya tahu. Sudah, kita skip itu dulu lah. Aku jujur Bang ya, yang paling kesuka itu siapa? Jaidun MZ. Sampai sekarang ku dengar. Iya. Ada sepupu aku dengar kalau yang maaf ya Bang ya. Kalau Ustadz Abdul Somad aku nggak suka, tapi kalau Iya, saya begini Bang, saya sudah tahu Anda mengatakan seperti itu karena Anda masih Kristen. ya enggak, buktinya Jadi jangan dengar dulu. Anda punya hak memilih. aku suka kok. Saya tidak. Aku suka sama Iya, Jaidun terserah. MZ. Ku ulang-ulang itu. Iya, terserah. Iya, mantep kan? Iya, bukan ke situ bahasnya kita. Saya cuma bilang Anda tidak suka ustadz-ustadz yang lain itu karena Anda masih Kristen. Kan itu poinnya. Coba kalau Anda Islam, tidak mungkin Anda begitu karena Allah yang merubah hati orang, Allah yang membolak-balik hati orang. Ayat berapa Bang? Begitu. Al-Maidah ayat 14. Al-Maidah ayat 14. Kok nggak dapat sini? Nggak dapat Bang. Nggak dapat Bang. Kok? Coba tulis baik-baik. Al-Maidah ayat 14. Enggak Bang, aku ini nah. Caranya nah. Coba tulis baik-baik. Al-Maidah ayat 14. Sudah ditulis Al-Maidah, sini ada. Al-Maidah juz 6. Juz 6 ini maksudnya kayak mana? Al-Maidah juz 6. Oh, Surat kelima ayat 14. surat kelima. Quran surat 5 ayat 14. Enggak tahu Bang, enggak tahu aku. Tulis saja ya, tulis saja di catatan di situ. Oh, Ya sudah, kalau nggak tahu berarti Ini Kenapa? aja Di Google saja. Google ya Bang ya. Google. Oh, Google. Coba Anda coba Anda buka di Google Al-Maidah ayat 14 terus Anda baca dulu. Ya, oke. Al-Maidah ayat berapa Bang? 14 ya? Ayat 14 Bang. Yuk. Tep. Tap layar teman-teman, pecahkan 2M kalau bisa. Yang belum follow silakan follow teman-temannya. Ini akun baru soalnya. 9K yang belum follow silakan follow teman-teman. Udah banyak Bang. Coba Anda baca. Apa bunyinya? Anda baca itu. Al-Maidah ayat 14. Ini taruh Bang ya, masih loading. Terjemahannya aja Bang ya. Iya. Mana? Panjang kali nih Bang. Dari orang-orang yang mengatakan sesungguhnya kami adalah orang Nasrani. Nasrani bukan Kristen Bang. Kami telah mengambil perjanjian. Kemudian mereka sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang selama ini mereka perbuat. Ya, pokoknya intinya Bapak belajar banyak-banyak lah. Bapak belajar lagi. Bapak kan belajar 5 agama, ya. 5 agama. Siapa tahu kalau dalam satu keluarga Bapak ada 5 orang. Kalau Bapak mau tampil sudah Bapak Islam, anak yang satu, istri yang satu. Gimana? Kalau dari nenek dari ibu emang haji semua Bang. Dari nenek. Ya, sudah nanti kita bahas itu. Semua orang begitu. Iya. Kita bukan bahas itu. Kita bahas bagaimana agar abang itu bisa menerima kebenaran. Itu saja. Masalah ini haji. Terserah. Hidayah itu bukan milik haji. Hidayah itu milik Allah. Begitu.
Oke oke bang. Besok kita edukasi apa lagi? Oke. Besok edukasi apa Siap. lagi? Bang. Oke, besok. Tapi kok banyak nih yang 9K ini bang. Bang ya. Kenapa? Tapi maaf bang ya. Aku kan kalau malam gini suntuk, maksudku ya rendah hati. Kalau 9K itu bisa dapat 1 juta bang. Yang masuk gimana maksudnya? 9K dapat 1 juta bagaimana bang? Ya orang ngasih. Emang kita sabar. Emang kita di TikTok cari gift kalau orang kirim. Kok kenapa kalian ini fokus sekali di gift begitu? Takut perpuluhan Ya, tidak. Oh. Tapi nggak munafik loh. Udah capek loh. Harus loh abang capek loh bang. Tidak ada bang. Kami orang Islam itu diperintahkan dalam Al-Quran. Iya. Kifafu wasikola. Dengar dulu. Kalau Anda bertanya dengar dulu. Aku ngerti maksud Dengar abang. dulu ngerti. bang. Iya saya dengar dulu. Dengar dulu bang. Kalau Anda beli sapi, orang kasih dengan tali atau tidak? Iya harus pakai tali lah. Iya, saya tanya begini bang, belajarlah menjadi apa yang ditanya itu yang dijawab. Jangan orang tanya minyak kelapa, Anda jawab minyak tanah. Ketika orang beli sapi dikasih dengan tali atau tidak? Ya dikasih lah talinya. Oke, kalau beli tali dikasih dengan sapi atau tidak? Tidak. Tidak. Kejar yang besar maka yang kecil akan datang. Ketika saya memberitakan kebesaran Allah, maka orang-orang yang tidak mampu memberitakan kebesaran Allah di bawah mereka mau kasih alhamdulillah, kalau tidak alhamdulillah. Ya sudah. Berarti Anda ini kalau tetangga di sebelah berjual, Anda tanya nih, pendapatan kamu berapa itu? Pendapatan kamu berapa? Kenapa ketika Anda tidak naik di Komal Edis, di Komal RK, Komal Bom Bom, Anda tanya begitu? Ya, Kalau 9K begini 25K dapat berapa begitu? Gue tanya aku nggak mau napik bang. Gue tanya mereka. Gue tanya. Terus apa jawab mereka? Ya terserah mereka mau jujur apa tidak, itu urusan mereka sama Tuhannya. Iya, terus apa jawab mereka? Ya seperti abang. Ya iya, karena itu sekarang ketika orang berjual Anda datang, Anda dapat berapa itu? Anda dapat berapa? Tidak boleh. Itu berarti Anda suka mencari tahu urusan rumah tangga orang. Kan maksudku Begitu. ya. Seandainya orang datang di rumah Anda dan mencari tahu bagaimana letak rumah tangga Anda, bagaimana perasaan Anda? Maksudnya konsep itu Begini bang, kita ini kan sudah berumur, Nah. kan? Anda kan sudah punya anak, Nah. kan? Etika itu di kalau tidak mau basah jangan main air, kalau tidak mau terbakar jangan main api, kalau tidak mau dicubit jangan mencubit, begitu ya. Kami orang Islam itu bang, kami diperintahkan dalam kitab suci kami, infiru kifafa wasikola wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hendaklah kamu keluar di jalan Allah dengan diri, harta dan waktu, fi sabilillah, bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, dengan diri, harta dan waktu. Saya bisa meluangkan diri saya bisa meluangkan waktu saya, tetapi saya belum bisa meluangkan harta saya. Ada di bawah yang mampu meluangkan harta mereka, tetapi tidak mampu meluangkan diri mereka karena kesibukan, tidak mampu meluangkan waktu mereka, tetapi mereka bisa meluangkan harta mereka. Makanya itulah Islam bagaikan satu tubuh, saling tongkar menongkar satu sama lain. Paham sampai sini? Beda sama kalian Kristen, ujung-ujung begitu selesai debat, teman-teman besok mau dibaptis, ini rekening. yang satu tubuh itu ada bang. Belum sampai situ lah. Tidak usah bang. Bagaimana Anda mau mengatakan satu tubuh? Wong sekarang perpecah belah. RK berkelahi sama Kudus Tipu, Bom-Bom berkelahi sama Mata Bisul. Bagaimana satu tubuh? Itu kan ya itu yang ku bilang tadi bang. Mungkin mereka cari koin. Kan itu kenapa harus munafik? Emang Anda tidak butuh uang juga? Ya butuh, makanya aku tanya abang. Ya sudah. Nah, aku ingin Kalau Anda butuh, apakah ketika ada orang tanya sama Anda main TikTok ini cari koin apa cari hidayah? Ya. Anda main TikTok ini cari koin apa cari ilmu? Coba Anda jujur. Ya, kalau untuk pertama cari ilmu dulu. Untuk pertama ini karena aku baru belajar ini kan. Bukan cari koin. Ya nanti kalau udah kayak abang udah 9K. Oke, kalau Anda cari ilmu, kenapa tidak cari ilmu di apa saya? Di sekolah-sekolah, kan di sekolah banyak ilmu. Di Ya. tempat-tempat pengajian banyak ilmu, di gereja banyak perpuluhan. Banyak ilmu juga. Kalau bisa kan kalau biasanya kan kalau di gereja atau kalau di
di Islamnya di masjid gitu kan udah kayaknya ada rasa. Tapi kalau di TikTok ini kan Bang, kayaknya nggak ada sopan santun, nggak ada ini kan, kita kan harus belajar juga kayak gitu Bang. Suka-suka kita kan kayak gitu. Makanya aku bertanya kalau Abang aku nggak nyinggung Abang, cuma kan aku bertanya. Tidak, saya tidak tersinggung. Wong dari kemarin saya live banyak yang kirim. Saya tidak apa yang saya tersinggung. Cuma saya anehnya begini. Ketika Anda niat, dengar. Ketika Anda niat mau dengar dulu. Ketika Anda niat mau belajar, tapi ujung-ujungnya tanya berapa pendapatan, maksudnya apa itu? Saya bingung. Aku bangga Bang. Untuk apa? Lo bangga kalau dapat, bangga. Alhamdulillah, puji Tuhan lo Bang. Ya terus sekarang ketika Anda tanya begitu, Anda kasih atau tidak? Ya belum Bang, belum bisa untuk. Kenapa belum bisa? Ya. Ada uang berapa sih itu transfer sama saya sekarang? Kalau Anda bilang bangga, iya transfer sama saya sekarang. Ada berapa situ? Biar cuma 5.000 atau 20.000, coba buktikan. Jangan begini Bang. Oh. Anda tidak memberikan, tetapi Anda yang berbicara. Sementara yang memberikan, tapi dia tidak berbicara. Mana yang bagus menurut Anda? Ya, yang diam itulah Bang. Anda dari tadi berikan atau tidak? Ya tidak lah. Kenapa Anda bicara? Ya kan aku bicara itu begini loh Bang. Untuk apa Anda bicara, coba saya tanya. Aku ingin belajar, kok bisa kan gitu. Kan aku mau cari ilmunya, kayak bisa dapat. Untuk apa kita capek-capek ngomong kayak gitu? Anda mau cari ilmu apa Bang? Anda mau cari ilmu apa di sini? Kalau udah bisa menerangkan kebenaran firman Tuhan itu, habis itu dapat duit kan udah enak itu Bang. Oh, kasih bangun inilah, masa dulu aja. Saya Kenapa? Kenapa Bang? ya kayak Bang begini Bang. Ah. Begini Bang, kalau Abang begini Bang ya, kalau Abang mau cari uang itu paling mudah itu di Kristen Bang. Jadi pendeta Bang, minimal Abang hafal ayat-ayat saja bahwa Yesus adalah Tuhan, tambah dengan asumsi sendiri. Carilah jemaat. Bayangkan kalau contoh per kakak, kalau orang yang standar 1 juta, kalau orang yang kaya itu 10 juta, Anda cari 5 orang seorang yang kaya itu per bulan Anda sudah terima berapa? Kalau 10, 20, 30, 40, 50. Cari orang kaya saja. Kalau mau beribadah, ini saya sarankan sama Anda. Kalau mau beribadah, carilah saja hotel-hotel yang bisa Anda kontrak buat hari Minggu pagi saja begitu. Saya ditawarkan, kamu ini cocok jadi pendeta, saya minta Fortuner. Cuma belum ada yang kasih. Iya, makasih Bang Agus. Bahkan pendeta sendiri mau tawarkan pendeta sendiri, bahkan bukan cuma pendeta, pena tua, pena rusak, tawarkan sama saya. Kamu kalau jadi pendeta bagus. Saya bilang yang penting kasih saya Fortuner. Bisa. Itu namanya tuh jual agama itu Bang, nggak bagus Bang. Nih, kenapa? Kalau Anda berpikir terus pendeta-pendeta yang terima perpuluhan itu jual agama atau tidak? Loh, ya itu urusan dia lah. Kayak jujurlah padaku bila kau tak mau. Makasih Bang. Masalah tuh Bang Agus sudah kira. Besok kita makan ikan paus lagi. Itu begini Bang, maksudku ini semenjak edukasi ya, bukan sombong. Kita berdua ini kuliah tuh paus, duit, bagi-bagi maksudku. Iya, astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata. Nah, Anda minta bagi-bagi ke Anda menjual agama atau tidak, berarti Anda salah niat, ini pantas salah Tuhan. Enggak, bukan. Nah, itu Bang. Orang tadi Abang nih ku kasih Amsal 17 Abang, itu tuh Pak Haji makasih Pak Haji, tuh Pak Haji sudah kasih tuh Pak Haji sudah kasih sama kamu itu kan, sudah kasih kan. Semoga dengan diberikannya berkat-berkat dari orang Islam ya, itu kamu pakai makan bisa mendapatkan hidayah buat kamu. Amin. Amin. Tapi gini Bang ya, mungkin nanti kembalikan saja. Jangan tapi kalau tapi kasih pulang. Kalau begitu, kalau banyak tapi kasih pulang saja. Kalau banyak tapi, tidak usah tapi, pokoknya titik. Maksudku banyak sekali tapi kau ini. Bang, maksudku begini Bang. Kalau ada yang lebih daripada kita, lebih miskin ya kita berilah Bang. Maksudku kayak gitu. Maksudku kan, ya sudahlah Bang. Makasih. Ada tadi yang ngasih Bang ya? Bang, hal-hal seperti itu jangan Anda tanyakan kepada kami orang Islam. Ingat baik-baik Bang, kami orang Islam ini ketika ada tetangga kami yang mati kelaparan, maka tanggung jawab orang Islam itu 40 rumah ke samping kiri, 40 rumah ke samping kanan, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang. Kami akan bertanggung jawab, kami tanggung dosanya itu. Jika ada orang Islam yang tetangga kami itu mati kelaparan. Begitu Bang.
Ya, Islam diajarkan itu ketika kita masak saja bang, terus bau masakan kita itu tercium oleh tetangga kita itu harus kita berikan itu makanan itu kepada mereka itu sedikit bang. Kita bagi berikan kepada mereka. Itu ajaran di Islam. Kalau di Oten tidak ada. Kalau di Oten itu kan bakar babi di jalan-jalan itu, mana ada kalian kasih orang babi? Oh iya. Ini oke lah bang ya, pokoknya abang apalah, oke pokoknya abang belajar lah, kita ganti Oten yang lain dulu lah ya. Semoga dapat edukasi lah. Bang, oke siap. Bang, makasih banyak bang ya. Semoga abang diberkati umur panjang, rezeki banyak, kasih aku. Alhamdulillah. Siap bang. Puji Tuhan. Ya. Oke bang, siap. Bang, ITG mana itu bang? ITG, aku perlu nanti bang. Iya. Oke siap. Itulah teman-teman saya mengatakan, orang kalau dari Islam mau masuk Kristen, kalau segala sesuatu berhubungan dengan Kristen itu cuma dua. Kalau bukan ini, berarti ini. Paham kan? Begitu. Karena di mereka itu uang saja. Makasih Bang Agus. Uang saja. Karena itulah Oten kan. Coba lihat murtadin itu. Dulu waktu di Islam hanya bawa motor Supra. Ketika dia murtad langsung bawa Honda Brio. Coba. Oh ini rizki dari Tuhan. Bagaimana rizki dari Tuhan? Kau salah Tuhan. Kan? Rizki dikasih itu biar kamu jadi C6. Sekali C6 langsung lanjut Cukimai. C1, C2, C3, C4, C5, C6 tambah ITG C7 Cukimai langsung. Dulu masih Islam bawa Supra X. Mati di jalan star lagi setengah jam baru hidup. Begitu masuk Kristen langsung Honda Brio. Itu paham kan? Paham sampai di situ kan? Jadi orang kalau murtad, kalau Islam, kalau dari Kristen masuk ke Islam, maka dia pergunakan akal. Karena dia tinggalkan semua itu. Kalau dia tidak tinggalkan, maka Allah akan bersihkan dia. Allah akan ganti harta yang pernah dia dapatkan dengan cara tidak baik, Allah ganti dengan cara baik. Karena orang yang masuk Islam itu bagaikan bayi yang baru lahir, yang suci-suci saja Allah terima. Begitu. Allah akan gantikan dia itu. Tetapi kalau Islam pindah ke Kristen itu cuma dua. Kalau bukan ini, kemarin viral murtadin kasih hamil pendeta Puana. Viral kan di saya tidak kasih kamu singa. Saya langsung masukkan kamu ke dalam kandang singa kalau mau. Silakan. Perhiasan, buka kamera. Perisai lo Bang Loding. Bukan perhiasan. Saya panggil perhiasan saja kamu marah. Bagaimana kamu? Utusan Tuhan kau panggil Tuhan. Aduh. Dari tadi aku capek ketawa lo Bang Loding. Betul, sumpah. Iya, begitulah saya kan. Saya itu begitu bang. Buat apa kita mau marah-marah? Kita diskusi kamu itu ketawa karena kenapa? Sabar, jangan kamu melanggar perjanjian perjanjian kekal antara saya dengan netizen. Open cam dulu. Oke. Bentar ya. Kenapa dia sebagai Kristen tapi dengar narasi saya dia ketawa? Karena hati kecilnya itu mengatakan apa yang Loading sampaikan itu fakta dan tidak bisa ditolak. Itu yang dia percaya. Kan? Benar itu. Nanti framing. Coba teman-teman, ya. Saya izin mute. Coba kamu jelaskan tentang ketuhanan Yesus tanpa melibatkan Bapa di sorga. Silakan. Saya mute. Jelaskan tentang ketuhanan Yesus tanpa melibatkan Bapa yang di sorga. Karena ingat, Tuhan tidak butuh gantungan. Tuhan harus berdiri sendiri. Jadi Tuhan tidak butuh gantungan. Kalau ada Tuhan yang butuh gantungan, berarti Tuhan itu akan digantung. Terus? Ya.
Jadi silakan kamu jelaskan kepada kami semua 7,2K, ya. Kalian jelaskan, kamu jelaskan kepada kami, Yesus adalah Tuhan tanpa melibatkan Bapa yang di surga. Silakan. Pertanyaanmu aja lucu kali Bang Loding. Bagaimana bisa Yesus dan Bapa itu terpisahkan? Mereka itu Berarti satu. tidak bisa terpisahkan. Bapa dan Yesus itu satu hakikat. Kalau saya mengatakan terpisah bagaimana? Kalau Yesus mengatakan terpisah bagaimana? Ya, Yesus yang mengatakan, bukan saya. Iya memang terpisah secara kodrat, tetapi secara kodrat tidak hakikat, terpisah. secara Habis hakikat terpisah. tidak. Secara hakikat Nah kan? Ini dia kalau naik modal itu jaringan. menjadi manusia. Jadi tidak Secara bisa hakikat dipisahkan. Secara hakikat apa? Ya dia Tuhan. Oke, secara hakikat dia Tuhan. Secara Iya. hakikat tidak terpisah. Iya tidak terpisah. Secara Makanya hakikat saya tidak terpisah. makanya saya heran dengan statement kamu Bang Loding. Ya bagaimana Ya, Yesus cek, bisa sabar. Suara saya aman Tanpa tidak, sebagai teman-teman? Bapak. Ada yang bilang mic saya kecil. Cek. aman. Cek. Kayaknya mau Aman. ganti sound card baru ini. Cek. Aman. Aman kah? Aman. Aman. Oke. Kamu mengatakan bahwa dia satu hakikat ya. Ya, memang satu hakikat. Oke, satu hakikat. Kenapa Noise kau itu pakai handset dobling dia di sebelah dobling? Coba Kenapa kamu dobling? baca Yohanes, ya. Coba Aman kamu kok. baca Kau yang dobling. Di sini aman. Cek. Coba saya bicara dulu. Cek 1 2 3. 3 2 1, 1 dalam 3, 3 dalam 1, 1 adalah 3, 3 adalah 1. Terus Dobling. Kamu turun dulu lah, baru naik ulang. Atau coba kamu cabut handset. Cabut dulu handset. cek Atau mute lah tes. saja lah saya. Tes aman. Kamu mute dulu. Aman. Kamu mute saya bicara. Iya, kamu mute dulu. Oke, begini. Coba kamu jelaskan kepada kami semua tentang ketuhanan Yesus tanpa melibatkan Bapa. Kamu mengatakan bahwa itu tidak bisa dipisahkan karena mereka satu hakikat. Coba tolong kamu baca Yohanes 1:14. Kamu baca Yohanes 1:14 dan kamu lihat baik-baik, perhatikan baik-baik, ada kejanggalan di situ atau tidak. Yohanes 1 ayat 14, silakan. Saya diam. Mute, dibuka mute. Gugup dia. Dia kalau menghadapkan saya dia gugup dia. Oke, cek. Tadi doubling. Oke. Nih ya, Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Oke. Ada berapa hakikat di situ? 1. Buktikan sama saya satu yang mana? Ya, firman itu tinggal di dalam diri Bapa. Aduh, kau buat apa sampai kena pembatasan lagi? Coba. Oke, baik, kita buktikan begini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, Ya. dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Allah Bapa penuh kasih karunia. Ada kata diberikan. Siapa yang memberi? Iya, di dalam kodrat manusianya, manusia Yesus. Ya, Bapa. Saya tanya, siapa yang memberi? Ya, Bapa. Yang menerima siapa? Yesus dalam kapasitasnya sebagai Oke, manusia. Yesus. Hakikat Bapa apa? Hakikat Bapa Allah. Terlihat atau tidak? Tidak. Berarti hakikat Bapa itu tidak terlihat. Ya. Karena hakikat Bapa adalah roh. Hakikat Yesus apa? Tuhan yang menjadi manusia.
hakikat Yesus adalah daging karena daging terlihat. Paham? Sebelum inkarnasi, Yesus itu firman. Sebelum inkarnasinya Yesus itu firman. Mulai dia. Loh, bukan mulai, memang itu faktanya. Telur asin. Di dunia ini cuma ada dua hakikat. Hakikat Allah Maha Pencipta, hakikat manusia ciptaan. Tidak mungkin Yesus di tengah-tengah begini, tidak mungkin. Jangan kau paksakan anak orang di tengah-tengah. Kenapa tidak mungkin? Di dunia ini cuma ada dua. Dengar dulu Bang Loding, kenapa tidak mungkin? Tuhan itu bisa melakukan apa saja di luar logika manusia. Betul, mana dalilnya? Di dalam Bible itu firman menjadi manusia. Iya. Berarti manusia hakikatnya apa? Manusia hakikatnya apa? Iya, manusia itu ya ciptaan. Hakikatnya berarti Yesus manusia atau bukan? Ya, Yesus datang sebagai manusia. Iya, berarti hakikatnya apa? Ya, sebelum inkarnasi dia adalah firman-Nya Bapa. Jadi siapa yang menciptakan manusia Yesus? Siapa yang menciptakan manusia Yesus? Kan kamu mengatakan bahwa manusia adalah ciptaan. Yesus datang sebagai manusia. Yesus mengambil rupa manusia. Paham? Firman sabar. Yohanes 1:14 firman menjadi apa? Bukan mengambil rupa. Jangan kau lari ke surat Paulus. Ia menjadi manusia. Perbaiki dulu kamu itu. Kau sudah ngeyel, sudah ngeyel baru tidak ada dia punya. Bang Lodi? Kenapa? Itu dalilnya. Firman itu memang menjadi manusia. Siap. Ini terakhir buat kamu, ini kesempatan terakhir. Baca Lukas 2 nomor 11. Saya butuh kamu punya kejujuran. Ada apa saya lagi? butuh kamu punya kejujuran di Lukas 2 nomor 11. Saya sudah jujur. Iya, saya butuh kamu punya kejujuran di Lukas 2 nomor 11. Lukas 2 nomor 11. Ada apa di situ Bang Loding? Baca. Oke. Lukas 2 nomor 11 ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir itu hakikatnya apa? Yang lahir hakikatnya habis itu di apa? Ya. Ditulis apa? Hari ini telah apa? Hari ini telah jatuh atau hari ini telah lahir? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Yang lahir itu hakikatnya apa? Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hakikatnya apa yang lahir itu? Hakikatnya Tuhan yang menjadi manusia. Hakikatnya apa? Saya tanya hakikat, bukan tanya itu yang lahir itu dia menjadi hakikat. Iya, Yesus itu datang ke dunia dalam rupa manusia. Saya tidak tanya itu, begini saudaraku. Ketika saya tanya minyak tanah, kamu jelaskan minyak tanah, jangan kamu jelaskan minyak angin. Akhirnya kamu masuk angin. Ya itu. Dengar baik-baik. Memang itu. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Ya. Yang lahir itu hakikatnya apa? Hakikatnya Tuhan yang menjadi manusia. Ada berapa Tuhan kamu? Satu. Sudah jadi manusia itu? Ya, firman-Nya Bapa yang menjadi manusia. Bingung ya Bang Loding? Turun. Tidak ada ilmu kau. Turun. Telur asin. Turun. Bagaimana kau itu? Yang ditanya apa, jawabnya apa? Nanti bahaya kalau kita tanya Tuhannya Bunda Maria siapa? Bapa. Bukan Yesus. Keilahiannya. Mana datanya? Yohanes 1 nomor 1. Apa bunyinya? Pada mulanya adalah firman. Dasar umat bingung. Pantas berkelahi satu sama lain gara-gara bingung tentang Tuhan. Ya, pasien selanjutnya. Iya, silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik. Teman-teman, ini kena pembatasan ini. Kita lanjut saja ya. Apa? Rungkat dulu teman-teman. Halo, Islam Kristen Bang. Halo Bang, Islam Kristen Bang.
Bang, bang, bang. Teman-teman, rungkat dulu ya. Kenapa? Nah, demikian tadi kaum muslimin, di mana perdebatan itu berlangsung, dan seperti biasa kita pun tak dapat mengomentari banyak karena memang orang Kristen ini kalau dikomentari cemana pun ya tetap begitu-begitu, dan tidak ada yang berilmu sama sekali ya. Sama semua argumentasinya, sama semua ketika mereka bernarasi, sama semua ketika mereka tuh berdebat. Ketika dihadapkan dengan kitab sucinya yang konon katanya suci itu, ya seperti itu, tidak ada berbeda, sama semua, mereka ngarang semua, ngarang cerita semua ya. Jadi tidak ada yang berkesesuaian dengan apa yang tertulis di dalam kitab mereka. Semuanya bohong ya, semuanya dusta. Karena apa? Karena yang disampaikannya itu hanyalah hayalan mereka sendiri, akal-akalan mereka sendiri yang sesungguhnya mereka mencocok-cocokkan dari keimanan mereka ya. Itulah mengapa di dalam Islam itu manusia ya ketika hendak masuk Islam itu diwajibkan untuk berakal dahulu ya, baru akal itu akan cocok dengan pengajarannya. Tapi kalau beriman dahulu ya, beriman dahulu baru berakal, nah, nanti akal itu akan dicocok-cocokkan dengan akal iman kita itu akan dicocok-cocokkan dengan akal kita, bukan akal yang akan dicocok-cocokkan dengan iman kan gitu ya. Jadi itulah salah satu kesesatan orang-orang Kristen. Kenapa Allah katakan bahasanya orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah, dan orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang tersesat. Nah ini jadi mereka benar-benar hidup dalam kesesatan, hidup dalam kebodohan, karena memang di dalam Kristen itu diwajibkan untuk menanggalkan akal. Ketika beriman tidak boleh menggunakan akal. Kalau menggunakan akal rancu, nanti tidak ketemu kata dalam kekristenan itu seperti itu. Bahkan pendeta sendiri banyak mereka mengatakan, oh Kristen tidak bisa ditelaah dengan iman dengan akal karena itu memang tidak masuk akal katanya. Jadi harus dengan iman. Ya imani saja, jangan banyak bertanya ya kan. Itu saja sih. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ribu Dusaini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.